nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Safa Sabrina, nomor absen 20, dan teman saya Gintan Agustina, nomor absen 9. Kami dari kelas 12H Multimedia ingin menyampaikan pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Ya, saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, bila dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta diteloke aku ra iso diteloke. Lanjut. Aku weh. Yo. Obat atau belum coy. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itulah adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis bahaya narkoba bagi kesehatan, yaitu Jenis-jenis narkoba, narkotika dan obat-obatan. Menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Ya, narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan. Yang pertama yaitu dehidrasi, yang kedua halusinasi, yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran, keempat kematian, dan kelima gangguan kualitas hidup. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun
omongan dari teman saya. Jarumku. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun ucapan saya dan teman saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara soal ganja, kira-kira mana yang lebih nempel di otak kalian? Di Indonesia, ganja dinilai ilegal, bikin kecanduan, dan merusak moral bangsa. Tapi banyak juga yang bilang ganja sebetulnya sangat bermanfaat. Lalu, mana yang sebetulnya benar? Di Indonesia, semua jenis ganja digolongkan sebagai narkotika yang sangat berbahaya bareng sama zat-zat lain yang terkenal bikin sangat kecanduan. Sejarahnya bisa ditarik pertama kali di Amerika Serikat yang membatasi kepemilikan ganja cuma buat medis dan industri. Lalu pengetatan aturan soal ganja kemudian berlanjut ke PBB sebelum disahkan pemerintah Soeharto, lalu kita adopsi jadi patokan buat mengatur soal narkotika. Menurut aturan ini, kalau kita punya ganja meski sedikit doang, bisa berakibat fatal. Ganja juga cuma boleh dimanfaatkan secara sangat terbatas. Itu pun diawasi dengan sangat super ketat. Tapi benarkah ganja sebetulnya seburuk itu? Nyatanya, manusia sudah memanfaatkan ganja sejak minimal 5.000 tahun yang lalu. Di zaman kuno, ganja punya banyak nama dan dikenal punya banyak fungsi ekonomis. Tapi yang terutama, ganja dulu banyak dipakai sebagai obat dan bukannya buat ngehai. Kegunaan medis ganja pun tercatat dalam aneka peradaban besar. Bahkan bangsa Arab punya catatan medis terbesar tentang ganja sebelum abad 20. Mulai obat cacingan, sakit kepala, penambah produksi ASI, bahkan sampai penyembuh tumor. Terus gimana ceritanya ganja banyak disalahgunakan untuk menelerkan diri? Singkatnya, itu terjadi karena ganja mengandung sekitar 500 zat kimia, antara lain CBD yang punya banyak fungsi pengobatan dan THC yang bisa bikin nge-high sampai ke langit ke-7. Masalahnya, biar bisa berfungsi, zat-zat kimia ganja ini harus bekerja bareng-bareng. Artinya, baik zat obat maupun zat yang bikin kita teler harus sama-sama ikut dikonsumsi. Dan kalau udah high, ada sekitar 9% kemungkinan kita bakal kecanduan. Dan ujung-ujungnya saraf kita bakal bermasalah kalau kita nekat ngeganja terus-terusan. Sebetulnya ganja juga ada beberapa macam, tapi nggak semuanya bisa bikin high. Misalnya ada varian yang CBD-nya tinggi tapi THC-nya rendah, sehingga bagus untuk diolah jadi obat. Ada juga yang lebih dicari seratnya buat bahan aneka produk. Makanya beberapa negara masih mengizinkan penggunaan ganja asal cuma buat keperluan iptek, medis, dan industri. Jadi pemerintah Indonesia mungkin juga perlu mempertimbangkan riset-riset ini buat mengkaji ganja ini baiknya harus kita apakan. Apalagi mengingat kasus ditangkapnya suami nekat nanam ganja demi pengobatan istrinya belum lama ini. Tapi sekarang gak usah ngimpi dulu buat nanam ganja di pekarangan rumah. Lebih baik nanam singkong aja yang daunnya miring. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.